guys. Oke, jadi di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah konspirasi yang gue sendiri juga baru tahu hari ini. Nah, mungkin kita bawa santai saja ya. Mungkin kalian santai tapi gue enggak, karena gue sedikit gugup menceritakan hal ini. So, let's kita cerita sambil kalian menemani gue makan. Jadi, konspirasi ini berasal dari sebuah organisasi yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Dan ya, project mereka itu dikenal sebagai body snatching. Nah, jadi apa sih project ini? Project ini merupakan Project Sunshine. Kalau kita mendengar kata sunshine itu bagus ya katanya. Sunshine itu kan kayak something atau positive word kan. Cuman di balik katanya yang bagus itu ternyata ada masa-masa kelam di belakangnya. Dan memang apa yang mereka lakukan itu sangat menyayati hati para orang tua khususnya secara globally. Ini secara globally. Jadi kayak kalian nggak nyangka kan betapa besar masalah atau something inhuman that they do to people around the world. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, karena saya juga sebelumnya bertanya-tanya, apa sih itu Project Sunshine? Jadi mungkin di sini saya menceritakan karena saya adalah manusia yang tidak begitu cepat menghafal atau memahami sesuatu dan juga berbahasa secara teratur tanpa melihat skrip or naskah. So let me read it for you guys while I'm talking to the camera. So I will also look to my laptop because the material in here. Okay. The matter in here. Sorry. Oke, jadi gini. Project Sunshine itu adalah sebuah research atau series of research studies that sudah ada sejak tahun 1950-an. Dan project ini tuh bertujuan untuk mengetahui berapa banyak level strontium-90 radioaktif yang diproduksi atau yang berada di tubuh manusia dikarenakan bom nuklir gitu. Jadi ini adalah Project Sunshine. Terus pasti kalian bertanya-tanya, what is the wrong with Project Sunshine? Jadi mungkin kita secara pelan-pelan terlebih dahulu, tapi mungkin sebelumnya gue mau makan karena makanan gue udah dingin guys, udah dingin. I really like dim sum a lot and this is so delicious. Bentar, gue punya dulu. Ini agak out of topic ya, tapi gue pas lihat kamera lama-lama kok baju gue kelihatan banget belum disetrika ya. Emang belum disetrika sih, but it's okay. Never mind. Jangan fokus ke baju gue. Dan karena tadi gue makan, jadi kalian juga jangan lupa untuk mendengarkan konspirasi cerita konspirasi yang gue ceritakan sambil makan juga. Bentar, gue minum. Tadi sampai di mana? Oh iya, jadi Project Sunshine ini mereka mengambil sampel atau mereka melakukan uji coba mereka ini pada dead bodies, orang-orang yang sudah meninggal. Dan tujuannya ya seperti yang gue jelasin, bahwa tujuan mereka melakukan uji coba ke dead bodies ini adalah untuk mengetahui jumlah dari radioaktif strontium-90. Gue juga jujur gak ngerti karena ini kimia. Tapi intinya ini untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah radioaktif strontium-90 yang ada di manusia setelah ledakan. Oh my god, guntur. Maaf, gue agak ke-distract, tadi ada kilat. Oke, setelah ledakan nuklir. Nah, tuh kan udah mau hujan berarti. Nah, setelah ledakan nuklir, di sini tuh gue membaca 3 artikel. Dan mungkin gue kayak ringkasin aja supaya videonya gak kepanjangan, dan gue ambil poin-poinnya aja. So the first article I saw it in EFL Science. Nanti gue letakin di sini ya untuk gambar-gambarnya. Jadi di EFL Science, it's about the article title is about the Project Sunshine conspiracy. So in 1955, US Atomic Energy Commission atau AEC came up with a plan to collect human tissue and bone
which particularly that of children, in order to carry out ethically dubious, I don't know what is pronounced, dubious experiments that people wouldn't be known about fully and publicly until 40 years afterwards. Jadi, Project Sunshine ini kan suatu organisasi yang besar. Salah satu organisasi di dalamnya tuh ada yang namanya US Atomic Energy Commission. Nah, mereka ini muncul di Project Sunshine ini muncul dengan ide untuk mengkolek atau mengumpulkan human tissue, itu kayak jari-jari manusia, and also bones dan tulang-tulangnya, dan jejaring dan tulang-tulang itu yang mereka ambil dari tubuh anak-anak kecil. Most of them is anak-anak kecil, dan ya mereka ini melakukan tindakan ini with ethical dubious experiments. Jadi ini apa namanya, kayak sebuah eksperimen yang tidak berlandaskan secara etik gitu, karena di luar etika manusia emang. Dan ya, selama 50 tahun kalau nggak salah, itu berdasarkan berita dari atau artikel yang gue baca dari ABC News, kalau selama 40 sampai 50 tahun itu publik tidak mengetahui pekerjaan project ini tuh secara fully. Jadi ini tuh projectnya dilakukan secara secret, bayangkan, secara secret, kayak they did something big like that, and then they didn't tell public about what they do while using dead bodies for the experiments. Kayak, where is your humanity, guys? Kayak gak ngerti aja gue. Dan masalahnya sebenarnya itu masalah besarnya bukan karena mereka menggunakan dead bodies, tapi masalahnya yang membuat ini sangat-sangat tidak etik adalah ini. Jadi ini gue ambil, sebenarnya tuh di semua berita ada, cuman paling jelasnya tuh ada di beberapa artikel ini yang gue tangkap. Jadi di artikel berdasarkan di dalam website The Washington Post. Jadi ini gue lihat mereka udah post this news since 94. So yeah, this article tell that by doing that experiments, parents were probably not notified or asked permission for the use of their children. Jadi kan tadi kan gue bilang kalau dead bodies yang mereka pakai untuk eksperimen, so most of them are children. Tapi mereka menggunakan dead bodies itu tidak sepengetahuan dan tidak seperizinan dari orang tua. Bahkan izin orang tua aja tuh mereka nggak minta. Bayangin lu punya anak, terus dia itu stillborn, jadi kayak emang sejak lahir itu udah meninggal. Sejak lahir itu udah meninggal, terus digunakan untuk suatu eksperimen yang begitu besar tanpa seperizinan dan sepengetahuan lu. Bahkan lu aja nggak tahu, jadi lu gak bisa kasih izin atau gimana. Intinya lu nggak tahu gitu, lu nggak tahu apa-apa, dan anak lu dipakai untuk eksperimen kayak bro. Oke, mari kita lanjut. Jadi researchers at the Los Alamos Laboratory, a DOE facility in New Mexico, found the documents in their files and get to know that this project was led by Willard Libby. Jadi Willard Libby ini dia merupakan scientist di University of Chicago, dan bersama dengan senior AEC, mereka berdua memimpin berjalannya Project Sunshine ini, atau experiments non-ethical ini. Gue kayak masih nggak habis pikir aja ada orang kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus the researchers use baby because, jadi the researchers ini bukan yang the guy who found the documents, but it's about the researchers that do the experiments. Jadi mereka itu menggunakan babies karena pada saat itu dead bodies of babies itu merupakan satu eksperimen atau wadah yang baik untuk mereka gunakan, karena dapat mengukur atau memberikan result yang baik dari berapa jumlah
dari radiasi itu. Yang mereka pengen ketahui itu radiasi apa sih namanya tadi? Strontium 90. Jadi dead bodies of babies itu merupakan wadah atau alat, bukan alat sih, alat lah ya, pokoknya kayak sampel yang bagus buat mereka gunakan gitu, karena result yang mereka dapatkan juga bagus karena mereka sudah coba juga kayak gini. The radiation in the body that was due to fallout rather than from ingested food or from other sources. Mungkin gue ulang ya, sorry banget kayak ini nggak jelas karena gue terlalu babbling. Jadi sini ulang dari awal. The researchers use babies because they provided best measure of the amount of the radiation in the body that was due to fallout rather than from ingesting food or from other sources. It's all about result. Gue kayak udah kehabisan kata-kata sih. Nah, kemudian selanjutnya di project ini salah. Jadi artikel ini juga mengatakan atau memberitahukan bahwa eksperimen ini ternyata juga dilakukan ke beberapa sampel, bukan hanya kepada tubuh manusia, tapi kan itu nggak etis ya. Jadi ini gue bacain. Aside from the stillborn babies, Project Sunshine researchers probe the level of radioactive isotopes left in cheese, milk, animal bones, and other substances as a result of the nuclear weapons test. Jadi mereka juga mengambil sampel atau mengetes untuk mengetahui level radioaktif itu di sisa-sisa makanan yang dari keju, lalu juga dari susu, dan juga dari tulang-tulang hewan. Tapi ya karena yang tadi resultnya kan tidak semaksimal yang diberikan kalau misalnya mereka melakukan tes di tubuh manusia yang meninggal. Jadi ya begitu. Gue sampai kayak menjelaskannya sampai udah kayak nggak tahu, mind blowing aja gitu, nggak ada hatinya mereka. Oke. Kemudian ini dari artikel yang ketiga, tadi sebelumnya udah gue mention di awal, from ABC News. Kalian akan kaget karena from ABC News total ada lebih dari 1.500 mayat yang digunakan, dan most of them are children and of course babies. Dan seperti yang gue bilang tadi, proyek ini sudah berjalan sejak 1950-an dan baru terbuka setelah 40-50 tahun kemudian. Untuk terbukanya bagaimana, kapan diketahuinya, itu gue nggak sempat baca, cuman kayak bisa ya, kayak mereka udah melakukan eksperimen sebegitu besarnya dan bisa tertutup begitu rapat selama 40-50 tahun kemudian. Dan di artikel ini juga mereka di artikel ini juga tertera di mana ada pernyataan seorang wanita, seorang ibu yang anaknya juga menjadi korban. Jadi mungkin gua baca lagi. The world is waking up to the body snatching of the 1950s. Dan tadi gue bilang, kenapa gue bilang body snatching? Karena iya, mereka melakukan penelitian itu kepada tubuh-tubuh yang sudah meninggal tanpa ada sepengetahuan. Jadi apa sih body snatching in Indonesia? Itu like bukan penyergapan. Wait, let me googling. Snatching, what is snatching means? Penjambretan tubuh. Kalau di Google Translate bilang penjambretan tubuh. Ya begitulah. Oke. Terus in a 95 British documentary, judulnya
deadly experiment. There is a woman named Jane Pritchard, a British mother of a stillborn baby whose legs were removed by British hospital doctors in 57. Jadi Jane Pritchard ini, dia adalah ibu dari seorang bayi yang juga kebetulan merupakan korban dari sampel Project Sunshine ini. Dan ibu ini tuh kakinya dipotong sama rumah sakit di British Hospital di tahun 1957. And she said she was forbidden to dress her daughter for her funeral to prevent her from finding out what had happened. Jadi ibu ini, dia dilarang untuk dress her babies. Jadi kalau misalnya orang meninggal gitu kan pasti keluarganya kayak merapikan badannya, kayak dress her or dress him up gitu kan. Cuman ibu ini nggak dibolehin supaya dia nggak tahu apa yang terjadi ke anaknya. Kayak oh my god. And look what she said. I asked if I could put her christening robe on her, but I wasn't allowed to. And that upset me terribly because he wasn't Christian. I don't know what it's called, what is pronounced. Tapi ya udah. And no one asked me about doing things like that, taking bits and pieces from her. Kayaknya tuh sudah lama, and ya sempat viral itu tapi di tahun-tahun 2001, 1994 gitu kan. Kesini-sini kayaknya kurang diketahui orang. Gue juga baru tahu hari ini about Project Sunshine. And for me it's really unethical, non-ethical for you to become a human being back then. I don't know, because I'm a human and I just cannot imagine if I'm a parent and my babies are like that. Like I have stillborn babies and they do something like that to my babies. It's so like mind-blowing, kayak out of my mind, and I cannot accept it, and it's so heartbroken for me. Jadi kayak I don't know. Oke guys, so dari cerita gua tadi, menurut kalian bagaimana soal konspirasi about Project Sunshine ini? Karena konspirasi ini ditemukan benar adanya dan terjadi. Gua juga udah lihat beberapa artikel dan benar. Cuman di sini gua pakai 3 artikel dari EFL Science, lalu juga dari The Washington Post, sama juga dari ABC News. So let me know guys what you guys think, and don't forget to comment below and subscribe and likes, and I really appreciate and glad to know about your suggestion or advice for me. Kayak misalnya gue ngomongnya kurang jelas atau gimana, you guys can give me that comment, and also can give me any ideas of what you guys want me to do for the video. So yeah, here's we're in the end of the video, and bye bye. Don't forget to subscribe, like, and comment and share. Suara gue udah mahis, so bye bye.